Bapa dalam surga, hari ini hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas kehidupannya Tuhan, sehingga waktu dia menyampaikan firman-Mu ada penyingkapan yang luar biasa dan kami mengerti dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini Tuhan, tapi dia yang menyampaikan rahasia firman-Mu sehingga kami tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kami hidup sekarang ini. Percaya harapan Tuhan sudah turun atas hidupnya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan kembali pada Mutiara. Silakan. Baik. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih buat doanya hambanya Pak Surbakti. Dan kita langsung saja karena sudah berdoa, kita mari datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Adapun yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita adalah mengubah tantangan menjadi peluang, ya. Dalam hidup kita ini pasti kita setiap hari berjumpa dengan namanya tantangan. Apa itu tantangan, ya? Menurut Wikipedia bahwa tantangan itu adalah sebuah masalah atau berupa penolakan, berupa keberatan, atau mungkin juga berupa teguran ataupun bantahan dari sekitar kita, ya. Itu namanya tantangan, sehingga apa yang kita rencanakan, yang di pikiran kita itu tidak berjalan baik, ya. Jadi ada masalah yang kita hadapi, itu namanya tantangan. Tapi tadi temanya adalah mengubah tantangan, mengubah masalah menjadi sebuah peluang, ya. Tentunya peluang yang menjadi berkat, peluang yang baik di dalam Tuhan, ya. Jadi menurut Wikipedia bahwa peluang itu sendiri adalah merupakan sebuah kesempatan ataupun harapan, ya, munculnya sesuatu yang kita inginkan, ya. Nah, berarti kalau sebuah harapan yang kita inginkan itu kita harus ada usaha, ya. Itu baru terjadi peluang ataupun kesempatan, ya. Jadi kesempatan itu harus diusahakan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita semua, kita bersama-sama menyimak di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin, ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, mengingatkan kita kembali bagaimana Rasul Paulus ketika dia di penjara, ya, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tantangan, dan di sana dia pun menjadi berkat. Dia memakai, ya, tantangan itu ataupun masalah yang dia hadapi itu justru menjadi sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk dia memberitakan Injil Kristus. Ya, tadi jelas dikatakan, aku di penjara justru katanya telah menyebabkan kemajuan Injil. Karena aku di penjara itu adalah karena Kristus, ya. Jadi luar biasa. Kita mau belajar pagi hari ini dari hambanya Rasul Paulus yang luar biasa, ya. Karena saya percaya kita semua juga
Setiap hari ada aja ya tantangan yang kita hadapi. Ada saja masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu kita mau belajar apa sih rahasianya Rasul Paulus ya bisa merubah yang namanya tadi tantangan itu menjadi sebuah peluang ataupun kesempatan. Kita mau belajar. Yang pertama, ada 3 cara mengubah tantangan menjadi peluang. Yang pertama, kita harus berpikir positif ya. Jadi berpikir positif. Ya. Ketika Paulus dalam penjara, dia berpikir ataupun dia memandang masalah itu adalah sebuah karya Tuhan yang besar, seizinnya Tuhan, ya. Jadi dia memandang masalah yang ada di hadapannya dari mata rohani, bukan dari mata jasmani. Jadi dia walaupun di penjara, tapi mata rohaninya begitu melihat ke depan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan buat dia, yang Tuhan persiapkan untuk dia. Nah, sehingga dia mampu berkata, aku di penjara untuk menyebabkan ataupun membawa kemajuan Injil. Aku di penjara agar nama Kristus semakin diperluas, agar orang-orang semakin berani bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah Raja segala raja. Oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini, ya Allah juga mau kepada kita semua, jika ada masalah, jika ada tantangan yang kita hadapi, mari kita merubah pikiran kita. Kita berpikir positif. Kita memandang masalah itu dari seginya Tuhan, dari mata rohani kita, dari sudut pandang keberanian, bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap tantangan itu ada penyertaan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kata Roma 8 ayat 28. Dan juga yang terlebih lagi, bahwa dalam setiap pola pikir kita, kita harus mau merubah pola pikir kita yang lama. Kalau dulu kita berpikir, wah kalau ada masalah berarti saya sudah tidak diakui lagi, saya sudah tidak berfungsi lagi, saya sudah bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kita merubah pola pikir kita ataupun mindset kita sekarang, bahwa kalau ada masalah, ada tantangan itu, kita harus berpikir positif ya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap anak-anak Tuhan, kita harus merubah pola pikir kita. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, kita tetap berpikir positif bahwa semuanya itu akan berujung dengan kebaikan, berujung dengan sebuah buah yang manis. Dan tentunya karena ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan di sana, dan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita merubah tantangan menjadi peluang. Kita belajar dari Rasul Paulus tadi, yaitu jangan pernah menyerah. Ya. Berarti kita harus terus maju, terus berjuang dan setia, ya. Nah, jadi setia dalam masalah apa yang dihadapi. Kita hadapi masalah itu, jangan kita lari dari kenyataan, ya. Nah, dan yang satu hal, ya, kita harus tetap menghubungkan diri kita terhubung dengan Tuhan sehingga kita dapat bertahan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Tetaplah kita maju, tetaplah kita meminta penyertaan Tuhan, sehingga suatu saat kita percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Semua masalah ada masanya, ya. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kan kita percaya suatu saat masalah itu akan berakhir. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar yang di luar
perkiraan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, di dalam Filipi 4 ayat 13 ya, firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam setiap masalah yang kita hadapi, yaitu tadi, kalau kita sudah berpikir positif, kita memandang dari segi mata rohani kita, dan kita percaya ada penyertaan Tuhan di sana, maka kita dapat menanggungnya. Kita tetap bersemangat, kita tetap kuat, dan kita tetap bisa bertahan untuk melakukan apapun tugas-tugas kita, apapun yang menjadi permasalahan kita. Seperti tadi Rasul Paulus, bukan mereka di sana tidak ada masalah, ya, mereka sudah terkungkung, tapi ketika mereka di sana di penjara itu, mereka melakukan sesuatu, ya. Kalau kita baca di firman Tuhan Alkitab, bahwa mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan sampai terjadi mujizat, ya. Jadi mereka terus berjuang, mereka terus bertahan, mereka terus setia mempertahankan apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam penjara. Kita juga mau belajar seperti itu ketika ada masalah. Mari kita terus berjuang, kita terus meminta penyertaan Tuhan, sehingga suatu saat masalah kita boleh selesai, masalah kita boleh berakhir, dan ada penyertaan Tuhan, dan kita bisa melihat ada karya tangan Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi di dalam setiap masalah, seperti tadi Rasul Paulus, mereka di sana bernyanyi memuji Tuhan. Mereka tetap bersuka cita, ya, di dalam Tuhan. Karena dengan bersuka cita artinya kita percaya penuh bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang akan berperang ataupun membela kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya sepenuhnya. Ya, seperti Rasul Paulus, mereka bernyanyi, mereka berdoa, orang lain sudah pada tidur, tapi mereka berdoa sampai mujizat itu nyata, sampai ya Roh Allah bekerja, ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini juga, ya, kita diingatkan kembali bahwa Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah itu, ya, mengetahui, ya, Allah paling mengerti kita. Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang terbaik buat kita. Ya, saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya. Amin. Ya, firman Tuhan luar biasa. Jadi kita percaya, kita imani firman Tuhan ini, bahwa kalaupun ada masalah yang sekarang kita hadapi, itu semua dalam kendalinya Tuhan. Itu semua dalam rancangan Tuhan. Bahwa Allah tidak mau kita hidup ataupun mengalami kesusahan. Allah tidak mau kita mengalami kecelakaan. Tapi jelas dikatakan, Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini dalam firman Tuhan yang begitu singkat, kita percaya ada penyertaan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan memeteraikan firman-Nya di dalam hidup kita, bahwa Tuhan sanggup mengubah, ya, sebuah tantangan menjadi peluang jika kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita berpikir positif, jika kita memandang sebuah masalah itu dari mata rohani kita, sebab kita percaya apa yang terjadi di alam roh, itulah yang terjadi di alam yang sebenarnya, alam nyata yang kita hadapi sehari-hari. Karena itu kita harus benahi roh kita dulu. Rohani kita rawat, kita di maintenance, ya. Jadi kita harus menjaga rohani kita, karena kalau rohani kita sehat, rohani kita itu kuat, maka dalam hidup sehari-hari pun kita akan sehat berpikir, kita akan kuat menghadapi tantangan demi tantangan ataupun masalah-masalah demi masalah, dan
kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita sanggup ya menanggung segala perkara yang kita hadapi, apapun itu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, tapi teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah libatkan Tuhan sampai mujizat itu nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan tetaplah bersukacita, karena dengan bersukacita kita bisa mengalami hal-hal besar, terobosan-terobosan yang Tuhan berikan buat kita, di mana Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat setiap anak-anaknya yang percaya kepada kita, terutama juga kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah menyiapkan hati dan pikiran kita, bahkan menyiapkan telinga untuk mendengar dan hati kita untuk membuka hati dan kita menerima firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya ketika pandemi ya, Tuhan izinkan saya berhenti dari pekerjaan, usaha tutup ya. Ya memang itu tidak mudah. Ya saya harus menangis di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mengerti ya. Puji Tuhan sih sehat, nggak pernah kena COVID ya selama COVID berapa tahun, tapi usaha asli tutup gitu ya. Nah berangsur-angsur tutup gitu. Nah akhirnya di dalam kesedihan kami berdoa, saya ajak anak-anak berdoa, kita mau belajar mendengarkan apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, terutama saya gitu kan. Saya sebagai ibu single, saya itu sesuatu buat saya. Tuhan, saya tidak mampu gitu. Tapi saya ajak anak-anak bicara, ini bagaimana usaha sudah nggak jalan gitu ya. Nah, kemudian Tuhan bawa juga saya ke tempat yang saya tidak pernah pikirkan gitu. Saya harus tinggal di tempat yang baru, di rumah yang baru, dan baru saya tempati maksudnya ya. Dan lingkungan yang baru itu tidak mudah ya. Jadi lingkungan baru dan saya harus beradaptasi di situ. Nah, tapi itu tadi saya belajar dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan tetap turut bekerja gitu. Nah, sehingga yang saya melihat yang tadinya saya tinggal di daerah yang sekarang yang baru, di sini saya bulan Oktober ini baru 2 tahun ya, baru 2 tahun. Saya harus belajar beradaptasi, berteman dengan orang sekitar yang notabene di sini 99% Muslim ya. Nah, jadi hanya satu orang, hanya berdua kami di sini yang pengikut Kristus seperti itu. Nah, tapi ketika Tuhan tempatkan saya di tempat ini, Tuhan izinkan. Nah, di situ saya melihat karya Tuhan yang besar, ya, bahwa di dalam saya menurut pandangan manusia mungkin sendiri, tapi justru dalam kesendirian itu saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, ya. Saya lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan dan ya Tuhan ubahkan semuanya. Jadi apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Ya, jadi akhirnya Tuhan pelihara anak-anak walaupun kami tidak satu rumah, tapi semua bisa berjalan dengan baik, semua dalam sukacitanya Tuhan. Nah, dan yang lebih saya bersyukur ya, terutama kita seperti ini. Ya kalau mungkin saya masih aktif dengan usaha, ya mungkin juga saya tidak bisa untuk ikut Zoom, untuk bisa pergi-pergi melayani gitu ya. Ya karena ada usaha gitu kan. Nah, tapi saya
di situ saya menangkap pesan Tuhan, oh bahwa benar Tuhan ya merancangkan sesuatu yang baik buat kita, ya, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan di sini karena teman-teman, sahabat-sahabat ataupun keluarga tetangga kiri kanan itu bukan seiman dengan kita, tapi mereka setiap pagi begini dengar kita itu ada saat teduh. Bahkan kalau saya nggak di rumah, mereka nanyain kalau nggak ada pagi-pagi, kok nggak kedengaran suaranya tadi siang, tadi pagi ibadah gitu ya. Saya bilang, oh iya saya lagi ke rumah anak, jadi saya nggak di sini gitu. Jadi mereka nyariin gitu. Nah, dan ada sukacita gitu. Jadi kita bergaul, bahkan mereka tanya-tanya, kenapa ya kalau orang Kristen nggak boleh cerai ya, gitu kan? Nah itu bagaimana gitu. Jadi saya bersukacita, saya bisa membagikan juga apa firman Tuhan kepada mereka, walaupun ya nggak bawa Alkitab gitu ya, tapi saya ceritakan ya kalau pengikut Tuhan itu begini, begini, begini. Jadi saya ditempatkan di sini dalam suasana baru, nuansa baru, orang-orang yang baru, dan itu sesuatu buat saya. Jadi kalau saya lewat, mereka katakan, ibu itu guru agama online loh gitu. Itu sampai ada sebutan seperti itu membuat saya tersenyum gitu. Nah, saya bilang siapa yang ngomong itu gitu kan? Iya kan tiap pagi kan ibu kan ngajar kan kedengeran gitu kan. Kalau ibu nyanyi, ibu main gitar gitu kan. Nah, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata lingkungan itu berespon dengan baik dan mereka juga mencari gitu. Ketika saya nggak ibadah, mereka nanya, mereka tanya, mereka kira saya eh, apa sakit gitu kan. Tapi itulah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan saya menikmati untuk tinggal di sini sekarang ini, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan siapkan. Saya juga, anak-anak mereka suka datang ke depan rumah, saya ajarin mereka main gitar, saya ajarin nyanyi. Kadang-kadang saya kebablasan, saya bawa lagu rohani, lagu anak sekolah minggu kan, mereka bengong. Ya, jadi saya kurang banyak lagu anak-anak yang saya bisa lagu-lagu umum gitu ya, lagu-lagu sekolah karena anak-anak SD gitu ya, kelas-kelas 2, kelas 5 lah gitu kan. Saya kebablasan lagu King Kong, mereka bengong. Itu lagu apa Bu? Katanya kan. Oh itu lagu bagus juga, tahu King Kong kan gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya percaya, saya berarti punya kerinduan juga nanti suatu saat kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan bisa juga berikan kesempatan anak-anak itu kita ajari gitu ya. Saya punya kerinduan seperti itu karena mereka suka datang ke depan rumah. Kalau mereka lihat saya main gitar, mereka datang, Bu ajari dong gitu. Padahal saya pun pas-pasan cuma 3 kunci bisa main gitarnya gitu kan. Tapi itu tadi saya menikmati, dan saya katakan ya bersyukur ya Tuhan tempatkan saya di sini. Ya saya bisa mempunyai banyak teman, punya sahabat, dan punya kebiasaan-kebiasaan yang dulu saya tidak dapatkan di lingkungan, di komplek, tapi di sini di perkampungan saya benar-benar jadi sepertinya hidup alami, menikmati berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Nah itu yang menjadi kesaksian saya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, yaitu tadi ya, Tuhan sanggup mengubah ya yang namanya tantangan, yang namanya masalah itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain, seperti Rasul Paulus itu ya, mereka jadi berkat. Dan firman Tuhan menceritakan bahwa seisi penjara, bahkan kepala penjara itu menjadi bertobat, menerima Kristus di dalam hidup mereka, dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, oleh anugerah yang besar, oleh kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa intim dengan Tuhan. Kami bisa mengerti rencana Tuhan. Kami bisa memahami pikiran Tuhan lewat kepekaan kami di dalam Roh-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat firman yang luar biasa, di mana Tuhan mengajarkan kami lewat hamba-Mu, lewat Rasul Paulus, bahwa Allah bekerja, Allah sanggup mengubah sebuah tantangan itu menjadi peluang untuk kami menceritakan kebesaran Tuhan, untuk kami menceritakan siapa Kristus yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memeteraikan firman di dalam hati kami,
mengingatkan kami agar kami selalu berpikir positif, agar kami memandang sebuah masalah dari segi mata rohani kami, karena ada penyertaan Tuhan di sana. Dan juga kami tidak pernah menyerah, kami terus berjuang dan kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan dan sukacita yang melimpah. Sehingga di dalam sukacita kami, karyamu bekerja, Roh Kudus bekerja, dan kami akan mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi dari setiap masalah kami. Bahkan terobosan-terobosan besar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan dan timbul dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Biarlah seluruh partisipan yang sudah mendengarkan, mereka juga diberkati. Mereka juga boleh berpraktek. Kami boleh bersama-sama, dimanapun kami berada, kami menjadi pelaku firman, dimanapun kami berada, kami mencerminkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hambamu selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan yang terus berkarya untuk memeteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Amin. Ya, mungkin ada yang mau sampaikan atau ditambahkan. Silakan. Berasa diberkati juga. Mengingatkan bagaimana Tuhan berkarya dalam tantangan itu. Amin. Saya tergerak untuk bersaksi sedikit ya. Yaitu kesaksian saya dalam tantangan itu menjadi peluang. Karena waktu kerusuhan bulan Mei tahun 1998 kalau nggak salah, di situ sangat sulit kami sebagai hamba Tuhan, tepat kami mengalami resolusi kerusuhan dan hanya memang sebagai pelintir saja yang tapi mempengaruhi yang lain sehingga kami merasa tidak nyaman dan juga untuk hidup pun tidak tahu bagaimana selanjutnya karena jemaat Tuhan tidak berani lagi untuk datang beribadah, juga ada larangan-larangan dan sebagainya. Tapi dalam kondisi itu ada panggilan bagi saya untuk melayani satu komunitas, di mana disebut namanya Christian Simon Mission. Christian Mission yang ada di Singapura. Saya diberikan peluang untuk itu melayani mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan bahkan hamba Tuhan katakan di sini aja bantu pelayanan. Dengan kondisi seperti itu, dulu kami kalau ke tempat sekarang ini sempit sekali. Dari Gang Senggol namanya. Kalau orang naik motor harus satu aja lewat baru bisa lewat lain. Tapi dengan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan saya bisa melayani ke luar negeri, menangani sebuah komunitas tadi, dan ada berkat-berkat Tuhan. Sehingga tanah yang di samping di mana kami tinggal, itu ada akses jalan yang bisa mobil. Sehingga tanah itu bisa terbeli. Dan itu menjadi akses di mana orang kalau datang tidak perlu lagi gang sempit itu, tapi langsung parkir di samping. Akhirnya kami rubahlah posisinya yang tadi di belakang jadi depan. Nah itu satu gambaran bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang tadi. Orang sekitar berpikir dia akan pergi ke tempat itu, dia akan jual tempat itu, karena sudah nggak ada lagi komunitas yang rutin untuk ibadah. Tapi nyatanya mereka kaget. Bukan keluar, tapi beli lagi tanah sebelahnya. Dan itu membuat sampai hari ini mereka heran. Ini orang disusahkan, tapi makin kuat, makin kokoh bertahan di tempat itu.
kami buka sini namanya training center. Itu pelatihan. Siapa yang mau rindu diperlengkapi menjadi seorang penginjil yang handal. Dapat itu kami buka. Kami rubah strateginya. Tidak seperti awal, di mana hari Minggu ada ibadah rutin, menyanyi, main gitar, main musik, dan sebagainya. Kami rubah semua. Sampai sekarang, itu yang Tuhan taruh dalam hati kami. Jadi luar biasa Tuhan. Bagaimana Tuhan beri kita hikmat merubah tantangan dan peluang. Nah, ini kesaksian yang saya berikan buat kita semua. Atau nanti ada yang lain, mungkin dia bisa bercerita tentang tantangan peluang ini. Sampaikan kesempatan kepada Flor. Silakan, ada yang mungkin bisa mengerti, bisa cerita tentang perubahan ini. Silakan buka mic.